Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 1 DPGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia Kamda Cibiru. Kami akan menjelaskan tentang pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia di SD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Devani Dwi Ramadhani dengan NIM 21821, Dipta Afrilia Putri dengan NIM 23993, Fadila Salsabila Riyadi dengan NIM 22214, Iza Fardanur Fauzan dengan NIM 22851, Sela Andri Maulidina dengan NIM 21256, dan Syalwa Putri Cikal Amalia dengan NIM 2955. Penjajahan Belanda di Indonesia diawali oleh para pedagang Belanda tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kegiatannya di Bandar Perdagangan Lisboa. Para pedagang Belanda berusaha sendiri untuk mencari dan menemukan sumber rempah-rempah yang ada di dunia timur. Kemudian pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, para pedagang bangsa Belanda tiba di Banten. Dari Bandar Banten, pelaut Belanda melanjutkan pelayarannya ke arah timur dan mereka kembali dengan membawa rempah-rempah dalam jumlah yang cukup banyak. Belanda tapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan sebab mereka diusir oleh pesisir Banten karena sikapnya yang kasar dan sombong. Belanda semakin ramai datang ke Indonesia sehingga menyebabkan timbulnya persaingan di antara para pedagang sendiri. Pemerintah Belanda membentuk badan usaha atau kongsi dagang yang diberi nama Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau disingkat dengan VOC, yaitu Persekutuan Dagang Hindia Timur di Batavia untuk memperkuat kedudukannya. VOC ini didirikan pada tahun 1602. Pembentukan VOC dibantu oleh pemerintah Belanda di bawah Van Oldenbarnevelt yang diberi hak istimewa sehingga menjadi badan yang berdaulat. Hak istimewa itu hak memonopoli perdagangan, hak memungut pajak, memiliki tentara sendiri, menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasainya, mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, mengumumkan perang dengan negara lain, serta mengadakan pemerintahan sendiri. VOC ingin menguasai pusat-pusat perdagangan seperti Batavia, Banten, Selat Sunda, Makassar, Maluku, Mataram, dan berbagai daerah strategis lain. Belanda dapat menguasai Nusantara karena politik kejam mereka, yaitu politik adu domba. Belanda mengadu domba raja-raja di daerah sehingga mereka terhasut dan terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Belanda membantu pemberontakan dengan meminta imbalan daerah kekuasaan dagang atau monopoli perdagangan. Namun pada akhir abad ke-18 Belanda bangkrut dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan memiliki hutang yang sangat besar. Beberapa tindakan atau kebijakan yang dibuat yang menyengsarakan rakyat Indonesia seperti harus menjual hasil pertanian mereka hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC, kemudian para penguasa pribumi juga hanya boleh berdagang dengan VOC, melakukan tindakan kerja paksa atau rodi, kemudian ada memberlakukan sistem tanam paksa, di mana semua kebijakan-kebijakan tersebut hanya menguntungkan VOC. Tetapi rakyat Indonesia sendiri sangat menderita dan sengsara. Beberapa gubernur jenderal yang pernah berkuasa di Indonesia pada masa penjajahan Belanda antara lain Jan Pieters Zoon, Herman Willem Daendels, kemudian ada pula Thomas Stamford Raffles, dan juga ada masa Hindia Belanda. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Rakyat Indonesia pada masa itu melakukan perlawanan dengan dipimpin oleh para pejuang yang gagah berani. Namun, perjuangan rakyat Indonesia pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Adapun beberapa tokoh yang memimpin perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah antara lain
Sultan Agung Hanyakprakusuma dari Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pattimura dari Maluku, Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Diponegoro dari Yogyakarta, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Sisingamangaraja 12 dari Tapanuli, serta Tengku Umar dan Cukuddin dari Aceh. Tokoh-tokoh tersebut memimpin perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah dengan berbagai siasat dan cara. Dan tentunya dengan hasil akhir yang berbeda-beda. Selanjutnya, Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan nasional ini perjuangan yang mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia. Latar belakang timbulnya pergerakan nasional adalah rasa senasib dan sepenanggungan. Penderitaan rakyat akibat penjajahan, rakyat yang tidak mempunyai tempat mengadu nasib, adanya golongan terpelajar yang sadar akan perjuangan, dan kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1905. Sesudah tahun 1908, perjuangan banyak ditempuh dengan jalan diplomasi. Kegagalan perjuangan sebelum tahun 1908 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu belum ada persatuan dan kesatuan di seluruh Nusantara. Kemudian, perjuangan masih bersifat kedaerahan, kalah dalam persenjataan dan teknik perang. Hal-hal tersebut menjadikan perjuangan gagal sebelum tahun 1908. Adapun tokoh penting pergerakan nasional, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Cita-citanya ingin memajukan kaum wanita sederajat dengan pria. Ia mendapat gelar pahlawan emansipasi wanita. Ada juga Dewi Sartika dari Jawa Barat yang mendirikan sekolah Kautaman Istri. Kemudian ada Dr. Sutomo yang merupakan pendiri Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama, maka kelahirannya diabadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tanggal 20 Mei. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantoro yang lahir pada tanggal 2 Mei di Yogyakarta dengan nama kecil R. Suwardi Suryaningrat. Jasa beliau adalah pendiri Indi Cepartij bersama Dowes Dekar dan Dr. Cipto Mangunkusuma. Mereka bertiga dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Indi Cepartij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dengan tujuan ingin mempersatukan Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemudian, Ki Hajar Dewantoro juga pendiri Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, organisasi pendidikan dan kebangsaan. Ia mempunyai semboyan Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani. Karena jasa beliau di bidang pendidikan, beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan selanjutnya ada Dowes Dekar, adalah mantan Residen Lebak. Ia menulis buku Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli. Isi buku menceritakan penderitaan rakyat selama 31 tahun sewaktu dilaksanakan tanam paksa. Buku itu menggegerkan warga Belanda. Akhirnya, tanam paksa dibubarkan. Dan masih banyak tokoh lain yang ikut serta dalam pergerakan nasional, seperti Saman Hudi yang pendiri STI dan Hos Cokroaminoto. Kemudian ada Kyai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno dan kawan-kawan pendiri PNI, dan Muhammad Hatta yang merupakan pendiri PI. Peranan Sumpah Pemuda. Trikoro Darmo adalah organisasi pemuda pertama yang berdiri pada 7 Maret 1917 yang dipimpin oleh Raden Satiman Wirjo Santojo. Tahun 1918 berganti nama dengan Jong Java. Tahun 1917 Muhammad Hatta mendirikan Jong Ambon. Setelah itu menyusul Jong Celebes, Jong Batak, dan Sekarokun atau Sunda. Tujuan mulia Trikoro Darmo yaitu sakti,
budi dan bakti. Pada bulan November 1925, organisasi itu mendadak pertemuan di Jakarta dan sepakat untuk berkumpul kembali. Pada bulan April 1926, diadakanlah Kongres Pemuda I di Batavia, Jakarta, yang diketuai oleh Muhammad Arbani dan wakilnya yaitu Sumarto. Tujuan Kongres Pemuda I yaitu untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun, Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan segera dilaksanakan. Lalu kembali diadakanlah Kongres Pemuda II, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito dan Djoko Mursaid sebagai wakilnya. Kemudian dari Kongres Pemuda II itu menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang berisi 1. Kami putra-putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tujuan Kongres Pemuda II yaitu melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran, kebangsaan, dan memperteguh persatuan Indonesia. Sebelum Sumpah Pemuda dibacakan, dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya oleh H.G. Rudolf Supratman. Pada setiap pertemuan dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat pemuda Indonesia. Ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah. Nantinya 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pendudukan Jepang di Indonesia. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang untuk pertama kalinya berada di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada mulanya Jepang bersikap baik dengan propagandanya, yaitu 3A yang berisi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuan 3A adalah untuk menggerakkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang, karena pada saat itu rakyat Indonesia menganggap bahwa Jepang dapat membantu dari pembelengguan mereka dari Belanda. Pada tanggal 9 Maret 1943 dibentuklah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Pada tahun 1944, Jepang membentuk Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Jawa untuk kepentingan Perang Jepang. Untuk membantu militer Jepang, dibentuklah organisasi Seinendan, Fujinkai, Bogodan atau pembantu polisi
Keibodan, dan Heiho atau pembantu prajurit. Tahun 1943 dibentuklah PETA atau Tentara Pembela Tanah Air dan Giguyun atau Tentara Sukarela yang bertugas mempertahankan wilayahnya untuk kepentingan Perang Jepang. Rakyat diperas dan dipaksa bekerja, yaitu Romusa. Mereka dipaksa bekerja di tengah hutan, di tebing, pantai, sungai untuk membuat lapangan terbang dan kubu-kubu pertahanan rel kereta api. Romusa dipekerjakan di dalam dan luar negeri, seperti Burma, Malaysia, dan Thailand. Akibatnya, penjajah Jepang, rakyat merasa kelaparan, kurangnya bahan pangan dan sandang. Jepang berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Lalu ada beberapa tokoh pahlawan yang mengadakan perlawanan terhadap Jepang, yaitu 1. Tengku Abdul Jalil dan Tengku Abdul Hamid yang memimpin perlawanan di Aceh pada tahun 1942 dan 1944. Yang kedua, Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1944. Yang ketiga, Pangsuma di Tayan, Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 1944. Yang keempat ada El Roem Korem di Papua pada tahun 1943. Dan yang kelima ada Supriyadi di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Perang Pasifik yang berlangsung dari akhir tahun 1941 sampai tahun 1945 merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua didefinisikan juga sebagai perang global. Perang Pasifik disebut sebagai perang yang dilupakan atau The Forgotten War. Perang Pasifik tidak dibicarakan sebagaimana peperangan yang lainnya, seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan lain sebagainya. Perang Pasifik merupakan perang lautan yang berbeda dengan perang di Eropa yang cenderung merupakan perang daratan. Dalam Perang Pasifik masih terdapat pertempuran laut secara klasik, yakni antara kapal perang melawan kapal perang, seperti sebelum adanya pesawat tempur dan kapal selam. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang berpihak kepada Jerman. Antara kedua negara tersebut dan Italia pernah diadakan poros Roma, Berlin-Tokyo pada tahun 1936 yang berisi kesepakatan ketiga negara untuk membagi dunia. Eropa bagi Jerman, Afrika bagi Italia, dan Asia bagi Jepang. Perang Pasifik ditandai oleh serangan mendadak Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Setelah menghancurkan armada Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang kemudian dengan cepat merengsek ke selatan. Tujuannya adalah merebut koloni-koloni barat yang kaya akan sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. Dalam waktu yang relatif singkat, Jepang berhasil merebut daerah jajahan barat tersebut. Di antaranya adalah Filipina yang direbut Jepang dari Amerika Serikat, Malaya, Sabah, Sawarak, Burma, dan Singapura yang direbut Jepang dari Inggris, Hindia Belanda atau Indonesia yang berhasil direbut Jepang dari Belanda. Semenjak tahun 1942, perang ini terjadi antara Jepang dengan sekutu yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania, Raya Filipina, Belanda, dan Selandia Baru. Dalam Perang Pasifik, Pulau Saipan jatuh ke tangan pasukan Amerika Serikat. Keadaan ini terjadi pada bulan Juni tahun 1944. Jatuhnya Pulau Saipan menyebabkan posisi Jepang semakin terancam, karena di berbagai wilayah peperangan Jepang selalu menemui kekalahan. Oleh karena itu, pada tanggal 9 September tahun 1944, Perdana Menteri Koiso memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia.
Masa persiapan kemerdekaan. Kemerdekaan pada hakikatnya merupakan hak setiap bangsa yang ada di dunia, tanpa terkecuali. Indonesia dalam meraih kemerdekaannya melalui dua usaha, yaitu usaha diplomasi dan konfrontasi. Perjalanan meraih kemerdekaan sejak zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dipandang sebagai sebuah fase sejarah. Tentara Jepang pada masa Perang Pasifik semakin terdesak dan mengalami kekalahan. Pasukan Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri. Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia, pada tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan. Dua wilayah kekuasaan tersebut adalah wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makassar, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat, Vietnam. Setelah Sekutu berhasil menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku, maka tanggal 20 Oktober, Jenderal Douglas MacArthur menyerbu Kepulauan Leyte, Filipina, dan tanggal 25 Oktober, Jenderal Douglas MacArthur mendarat di pulau tersebut. Bulan Februari 1945, pasukan Sekutu berhasil merebut Pulau Iwu 5 di Jepang. Sejak saat itu, kekuatan tentara Jepang semakin melemah. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengizinkan Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimi Gayo. Selanjutnya, ada usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dan kota Hiroshima dibom oleh Sekutu. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan kepada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Ketiga pemimpin Indonesia tersebut diminta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dengan janji tersebut, Jepang berharap rakyat Indonesia membantu Jepang yang sedang terdesak dan mengalami kekalahan di mana-mana. Dalam situasi yang semakin kritis, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Yang kedua, mempersiapkan Lembaga Latihan Nasional atau Kenkuko Gakuin dengan tujuan untuk melatih dan mendidik pemimpin negara yang baru. Dan yang ketiga, memperluas pembicaraan mengenai kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan didampingi oleh 2 orang wakil, yaitu Ichi Bangase dan RP Suroso. Tugas pokok dari BPUPKI yaitu menyiapkan organisasi pemerintahan yang akan menerima kemerdekaan dari pemerintahan Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pembukaan BPUPKI di gedung Chuo Sangiin yang berada di kota Jakarta. Dalam upacara tersebut, Jepang diwakili oleh Jenderal Itagaki dan Nagano. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menggelar sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1995 yang menyepakati bentuk negara republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Dalam rapat ini juga
membahas mengenai dasar negara Republik Indonesia serta mengenai pembentukan sebuah panitia yang disebut Panitia 9. Adapun anggota dari Panitia 9 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Insinyur Soekarno selaku ketua, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil ketua, yang ketiga ada Mr. Ahmad Subarjo, yang keempat ada Abdul Kahar Muzakir, yang kelima ada Abi Kusno Cokro Suyoso, yang keenam ada Kiai Haji Wahid Hashim, yang ketujuh ada Muhammad Yamin, yang kedelapan ada Mr. A.A. Maramis, dan yang kesembilan ada Haji Agus Salim. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sebelum janjinya terpenuhi, Jepang sudah menyerah terlebih dahulu tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang tersebut masih dirahasiakan, tetapi salah seorang pemuda Indonesia yaitu Sultan Syahrir mendengar berita tersebut lewat siaran radio luar negeri. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus, golongan pemuda yang terdiri dari Wikana, Sultan Syahrir, dan lain-lain mendesak Bung Karno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan hal ini ditolak oleh para golongan tua dengan alasan harus dibicarakan dalam sidang PPKI. Yang pertama, terdapat peristiwa Rengas Dengklok yang berada di Jawa Barat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan tokoh bangsa dari pengaruh Jepang. Golongan muda meyakini Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda yaitu Wikana dan golongan tua yaitu Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kemudian Yusuf Kunto diutus untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Golongan tua menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Golongan tua yaitu Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakini golongan muda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, golongan tua dan golongan muda langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang sekarang menjadi Gedung Perpustakaan Nasional atau Depdiknas, yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali bertemu dengan Letnan Jenderal Moichiro Yamamoto yang merupakan Komandan Angkatan Darat Pemerintahan Militer Jepang atau Gunseikan di Hindia Belanda dengan sepengetahuan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura yang merupakan Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan Komandan Jepang di Jawa, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Setelah itu, Soekarno dan Hatta bermalam di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Kota Jakarta, untuk merumuskan teks proklamasi dan membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada peristiwa perumusan teks proklamasi. Perundingan antara golongan muda dengan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2.00 sampai dengan 4.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di kediaman Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi terdiri dari 2 kalimat yang ditulis oleh Bung Karno. Kalimat pertama dikutip oleh Mr. Ahmad Subarjo dari Piagam Jakarta. Kemudian Bung Hatta menyempurnakan dengan kalimat kedua. Pada awalnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak yang masih menguasainya. Tetapi mayoritas anggota PPKI tidak menyetujuinya. Pada akhirnya, disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga menginginkan agar naskah proklamasi turut ditandatangani oleh 6 pemuda bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para anggota PPKI. Golongan muda beranggapan bahwa PPKI adalah wakil Jepang. Kemudian dicapailah kesepakatan dengan menuliskan atas nama bangsa Indonesia. Naskah teks proklamasi disepakati dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh 2 tokoh tersebut atas asal-usul Soekarni. Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya ialah Hairul Saleh, Soekarni, Sayuti Melik, BM Diah, Sudiro, dan tokoh-tokoh tua lainnya. Dan yang ketiga, ada peristiwa detik-detik proklamasi. Sesuai dengan janji Ahmad Subarjo, pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, tepatnya di kediaman Insinyur Soekarno, diadakan upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno berpidato dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Acara selanjutnya, upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat, yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Tokoh yang hadir diantaranya ialah Ki Hajar Dewantara, Dr. Muwardi, A.A. Maramis, A.G. Pringgodigito, dan tokoh-tokoh dari PPKI maupun para pemuda. Pada saat itu, yang hadir lebih dari 1.000 orang. Guna mengenang jasanya, maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijuluki sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Kemudian, ada juga materi yang membahas mengenai menghargai jasa tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah sudah dimulai sejak penjajah menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya para tokoh atau pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Namun, perjuangan itu selalu mengalami kegagalan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Masing-masing tokoh berjuang untuk membela dan mempertahankan daerahnya sendiri-sendiri. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan tokoh proklamator Indonesia. Keduanya berjuang dengan sungguh-sungguh melawan penjajah agar Indonesia dapat meraih kemerdekaannya. Setelah Indonesia merdeka, Insinyur Soekarno dijadikan sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Untuk menghargai jasa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, pemerintah membangun monumen proklamasi yang bertempat di kota Jakarta. Wake Rudolf Supratman dilahirkan di
Purworejo pada 9 Maret 1903. W.R. Supratman bekerja sebagai wartawan di sebuah surat kabar Tionghoa Melayu bernama Sinpo. W.R. Supratman mendapat tugas menulis perkembangan kebangsaan Indonesia. Karena itu, W.R. Supratman menjadi akrab dengan para tokoh gerakan kebangsaan di Jakarta. Pada Kongres Pemuda ke-1 di Jakarta, W.R. Supratman mendapat tugas untuk meliputnya. Supratman sangat terkesan dengan keputusan tersebut, sehingga ia menciptakan sebuah lagu yang berjudul Indonesia Raya. Lagu tersebut diperdengarkan pertama kali dalam acara penutupan Kongres Pemuda kedua, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1928. W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan hikmat dan diiringi dengan alat musik biola. Setelah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu kebangsaan serta lambang persatuan bangsa. Tetapi W.R. Supratman tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Beliau meninggal dunia karena penyakit paru-paru pada tanggal 17 Agustus 1938. Hari kelahiran W.R. Supratman pada tanggal 9 Maret diresmikan sebagai Hari Musik Nasional oleh Megawati saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mengenang jasa-jasa beliau kepada bangsa Indonesia. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Pada awal tahun 1945, kedudukan Jepang di medan perang makin terdesak oleh sekutu. Jepang makin giat mendekati dan merayu bangsa Indonesia. Supaya bangsa Indonesia mau membantunya, setelah Jepang terdesak sekutu pada bulan September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Agar lebih meyakinkan janji tersebut, lagu Indonesia Raya diakui sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah memberikan suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dilantik pada tanggal 29 Mei 1945 dengan anggota 63 orang. Tugas utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin bangsa Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. BPUPKI segera bersidang yang dipimpin oleh ketuanya yaitu Dr. Regiman Wedyo Diningrat. Dalam sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para pemimpin bangsa kita berhasil menyusun konsep rumusan Pancasila yang setelah mengalami beberapa perubahan menjadi dasar negara kita sekarang. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Karena tugas dianggap selesai, Insinyur Soekarno dianggap sebagai ketua dan sebagai wakil ketuanya ialah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dalam sidangnya, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Selanjutnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membentuk panitia kecil, Panitia 9 yang menyusun asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang tercantum di dalam Piagam Jakarta, The Jakarta Charter. Selama pendudukan Jepang yang penuh kekejaman itu, bangsa kita gigih berjuang mempersiapkan kemerdekaan. Bangsa Indonesia memanfaatkan sebaik-baiknya wadah organisasi yang ada untuk perjuangan menuju kemerdekaan. Kemudian, kedudukan Jepang semakin terdesak setelah dijatuhi
bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat bom atom ini, negeri Jepang menjadi hancur berantakan. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 didengar oleh para pejuang Indonesia. Mereka mengikuti perkembangan Perang Pasifik dengan mendengarkan siaran radio luar negeri secara sembunyi-sembunyi. Karena hal ini dirahasiakan oleh Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Regiman Widyodiningrat kembali ke tanah air dari Dalat, Vietnam. Mereka baru saja menghadap Marsekal Terauchi, Panglima tertinggi Mandala Selatan. Begitu tiba di tanah air, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta disambut oleh para pemuda perjuangan kita. Bung Karno dan Bung Hatta didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ingin lebih dahulu merundingkan masalah proklamasi kemerdekaan dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tetapi para pemuda tidak sabar menantikan PPKI bersidang dan tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Sore harinya, Soekarno-Hatta diantar kembali ke Jakarta. Malam harinya, Soekarno-Hatta mengumpulkan para anggota PPKI dan para pemimpin pemuda. Mereka diajak bermusyawarah untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Sebagai tempat musyawarah, Mr. Ahmad Subarjo memilih Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Ia adalah sahabatnya yang menjabat Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang. Sekarang rumah ini menjadi gedung Museum Proklamasi. Para anggota PPKI dan para pemuda berkumpul di rumah depan, sedangkan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo masuk ke ruangan dalam menyiapkan naskah proklamasi. Dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi selesai disusun. Semua yang hadir sepakat menyetujui isi konsep naskah tersebut. Angka tahun pada konsep ini ditulis dengan tahun Jepang 05. Singkatan dari tahun 2605. Tahun Jepang 2605 sama dengan tahun Masehi 1945. Pemuda Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Konsep naskah kemudian diketik oleh Sauti Melik. Naskah itulah yang kemudian menjadi naskah proklamasi kemerdekaan yang autentik. Pada saat musyawarah malam itu juga diputuskan bahwa proklamasi akan dibacakan pada saat itu juga, pukul 10. Pembaca di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, sekarang Jalan Proklamasi nomor 56 Jakarta. Tempat kediaman Insinyur Soekarno sudah mulai sibuk. Beberapa orang anggota PPKI dan para pejuang muda dengan penuh semangat bekerja mempersiapkan peralatan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di rumah Bung Karno telah disiapkan tiang bendera dari bambu. Datanglah kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan sekitar 1.000 orang rakyat yang ingin menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia tersebut. Bendera pusaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati yang sekarang disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional atau Monas bersama dengan naskah teks. Sebagai pengibar bendera merah putih pada upacara tersebut adalah Latif Hendraningrat dan S. Suhub. Pengibar bendera diiringi lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945,
tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah menyampaikan pidato pengantar singkat dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno mengundang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun bunyi proklamasi sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembentukan Alat Kemerdekaan NKRI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI yang pertama, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat dalam Sidang 2 BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, dalam masa peralihan, tugas Presiden dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Tanggal 19 Agustus 1945, sidang kedua PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian atau departemen yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pengajaran. Lalu yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Dan pada sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia di seluruh daerah Indonesia. Fungsi KNI adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berpusat di Jakarta. KNI dilantik tanggal 29 Agustus 1945 dengan Ketua KNIP ialah Mr. Kasman Singodimedjo. Lalu yang kedua, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas menjaga keamanan dan seinendan, keibodan, dan peta. Tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi TKR dan TKR menjadi TRI dan sekarang menjadi TNI. Maka pada setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari ABRI. Yang ketiga, pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai pemersatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang Gedung Proklamasi dan Jalan Proklamasi. Yang kedua, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan yang ketiga, naskah teks proklamasi. Gedung Proklamasi dan Jalan Proklamasi. Yang kedua, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan yang ketiga, naskah teks proklamasi. Materi selanjutnya merupakan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Untuk tokoh yang pertama merupakan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang sangat penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin Indonesia yang menonjol waktu itu, Bung Karno dipilih menjadi ketua PPKI. Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Bahkan rumusan awal naskah proklamasi adalah tulisan tangan Bung Karno.
setelah naskah diketik oleh Sayuti Melik, Bung Karno dan Bung Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Peran Bung Karno yang sangat menonjol adalah bersama Bung Hatta bertindak sebagai proklamator. Bung Karno lah yang akhirnya dengan penuh keberanian dan kehidmatan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh yang kedua merupakan Dr. Andes Muhammad Hatta. Peran Dr. Andes Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat penting. Waktu itu, Bung Hatta dianggap sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia selain Bung Karno. Beberapa kali beliau menjadi perantara antara golongan muda dan golongan tua, terutama dengan Bung Karno. Karena peran beliau, pendapat golongan tua dan golongan muda bisa dipertemukan. Beliau berdialog dengan golongan muda tentang cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Bung Hatta adalah seorang perumus naskah proklamasi. Bung Hatta juga sangat berjasa atas perubahan beberapa kata dalam Piagam Jakarta. Untuk tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah penasihat PPKI. Beliau menjadi penengah golongan muda dan kedua pemimpin bangsa, yaitu Bung Karno dan juga Bung Hatta. Peran penting lain Subarjo adalah turut merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta, beliau merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Tokoh yang keempat merupakan Fatmawati. Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno. Jasa Ibu Fatmawati sangat menonjol dalam peristiwa proklamasi. Beliau menjahit bendera pusaka merah putih. Beliau menjahit bendera pusaka ini pada bulan Oktober 1944. Bendera ini dikibarkan setelah Bung Karno membacakan proklamasi. Tokoh yang kelima merupakan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh politik, pejuang kemerdekaan, dan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Sultan Syahrir dilahirkan di Bukit Tinggi. Beliau salah satu tokoh yang berani mengambil resiko mencari berita, mendengarkan berita radio. Syahrir juga merupakan tokoh yang paling awal mengetahui berita Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah beliau mengetahui berita tersebut, beliau mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar rapat PPKI. Tokoh yang keenam merupakan Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung Jepang. Beliau mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau menjamin keselamatan perencanaan proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah beliau. Karena dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau ditangkap oleh sekutu dan dipenjarakan di Gang Tengah. Materi selanjutnya merupakan menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, kata Bung Karno pada Hari Pahlawan 10 November 1961. Setiap tahun kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan, baik yang nama-nama dan foto-fotonya kita kenal, maupun para pahlawan yang tidak kita kenal. Sekolah-sekolah mengadakan upacara bendera. Di kampung-kampung, para pemuda membaca sajak Karawang Bekasi dari Hairil Anwar. Dapat pula kita membaca novel Di Tepi Kali Bekasi dari Pramuja Antatur. Menghormati jasa pahlawan tentu bukan hanya mengenang masa lalu selama sehari dan setahun. Kita harus berterima kasih pada para pahlawan yang memungkinkan kita setiap hari menghirup suasana yang merdeka, dapat belajar dan bekerja sama dalam suasana kebebasan. Salah satu manfaat dari ditetapkannya figur-figur pahlawan dan penghormatan atas mereka pada Hari Pahlawan ialah agar generasi-generasi berikut dapat memiliki contoh keteladanan dalam hidup bersama. Namun bukankah zamannya sudah sama sekali berbeda? Bukankah sekarang ini kita tidak lagi dijajah dan tidak dalam keadaan perang? Jadi, apa artinya meneladani para pahlawan? Sebagai bangsa merdeka yang hidup dalam suasana perdamaian, kita tetap dapat meneladani para pahlawan. Untuk itu, kita melihat seorang pahlawan sebagai figur yang berhasil mengembangkan civic virtues atau kebajikan seorang warga negara dalam dirinya, sehingga rela mengorbankan kepentingan diri bahkan hidupnya
dalam mengupayakan, mempertahankan, atau membela kemerdekaan bangsanya. Maka dalam suasana kemerdekaan dan perdamaian seperti sekarang, kata kunci yang harus digarisbawahi merupakan civic virtue atau kebajikan warga negara. Kebajikan warga negara diantaranya merupakan 1. Kemampuan memperlakukan warga lain dalam masyarakat secara setara. Mengingat bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam ras, suku, beraneka agama dan kepercayaan, dengan pandangan tentang perilaku baik yang tidak sepenuhnya sama, dalam diri setiap orang perlu ditumbuhkan solidaritas kebangsaan. Suku-suku dan komunitas-komunitas yang hidup dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar belakang, agama, kepercayaan, dan kebudayaan masing-masing harus kita pandang sebagai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita harus mengembangkan kebiasaan untuk saling menghormati dan saling memperlakukan sebagai saudara, sebagai pihak-pihak yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Tawuran pelajar dan tawuran antar warga itu tidak boleh terjadi. Nah, untuk kebajikan yang kedua, yaitu membiasakan diri untuk menjalankan civic obligation atau merupakan kewajiban negara sebaik-baiknya atau kewajiban warga. Kita tidak boleh membiasakan diri untuk absen atau mewakilkan pada pembantu atau orang upahan pada rapat misalnya rukun tetangga, kerja bakti lingkungan, atau giliran ronda siskamling. Kita perlu berpartisipasi dan ikut mengawasi bagaimana politik dan penyelenggaraan urusan publik dijalankan di tingkat negara sampai lingkungan tempat tinggal. Tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh nurani, kita wajib memberikan suara dalam berbagai pemilu di negara Republik Indonesia yang semakin demokratis ini. Kita perlu membiasakan diri untuk memilih berdasarkan alasan bahwa figur yang kita pilih akan berbuat maksimal bagi kepentingan umum, bukan berdasarkan politik uang. Untuk kebajikan yang ketiga, yaitu membiasakan diri untuk menaati hukum yang dibuat, dijalankan, dan diawasi oleh figur-figur yang dipilih dengan kriteria komitmen pada kepentingan umum itu. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya sepele. Misalnya, naik kereta api tanpa membayar, melanggar aturan lalu lintas seenaknya, termasuk mengemudikan kendaraan tanpa SIM. Apapun posisi kita perlu meninggalkan kebiasaan yang tercermin dalam ungkapan semua bisa diatur. Negara, para pejabat negara, dan para politisi mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan jiwa kepahlawanan di masa damai. Mereka sendiri harus memperlihatkan perilaku yang dapat diteladani, bukan malah ramai-ramai bertindak korupsi, saling menyalahkan atau mengelak dari tanggung jawab. Banyak kebiasaan buruk harus ditanggalkan oleh polisi dan aparat pemerintah yang langsung berhubungan dengan rakyat. Untuk itu, mereka harus diberi teladan oleh atasan langsung. Begitu seterusnya, hingga pejabat tingkat pusat. Nah, itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.